Ini Pak Mus ya, saya tuh udah nyari kemana-mana Ya. jalan. Ini cuma mau tanya detail ilmu kehidupan. Ya. Banyak orang, saya juga sih Ya. Pak Mus, banyak orang kok gerasa gerusu, kayaknya tuh jiwanya nggak tenang, cari uang mau banyak, dapat sedikit ngomel, nggak dapat ngomel, udah banyak dapat mau lebih banyak lagi, tapi kok kayaknya ada aja gitu yang kurang. Sebenarnya tuh apa sih resepnya kehidupan itu? Kurangnya ilmu agama. Yang mana ilmu agama luas Pak Mus? Warisan dari Nabi Muhammad itu kan Al-Quran. Ya. Untuk apa Allah menciptakan menurunkan Al-Quran? Hmm. Al-Quran itu diturunkan Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Pak Mus, nanti kalau misalkan kurang keras kasih tahu pemirsa, ntar kalau misalkan kurang keras lu mesti gedein dikit volume ya, karena Pak Mus nih suaranya nih kalau lagi bicara halus, kita harus nangkapnya harus enak juga. Pak Mus tapi gedein dikit suara ya, boleh ya? Boleh. Kira-kira kan begitu. Iya. Ini udah ditik ya? Udah dong. Aduh. Jadi nggak ada teks, nggak ada segala macam, nggak ada contekan. Di dalam ayat yang mana Pak Mus? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Itulah tujuan Al-Quran itu diturunkan. Sebelumnya kan sudah ada kitab-kitab. Kitab suci sebelumnya. Sudah, arahannya sudah ada. Ini kan penyempurnaan. Yang itu tadi artinya apa Pak Mus? Kenapa? Hah? Itu tadi Hah? memperbaiki akhlak. Tidak aku turunkan engkau wahai Muhammad kecuali untuk menyempurnakan Akhlak manusia. akhlak. Iya, Apakah kalaupun saya dapat sedikit, dapat banyak, dapat kurang itu terkait dengan akhlak juga Pak Mus? ada kaitannya. Kita bicara akhlak, pasti kita pengen mencari Al-Quran ini apa sih? Berarti ada rahasia di dalam situ juga mengenai rasa-rasa. Itu jangan-jangan rasa ya, rasa kekurangan, rasa Ya kelebihan. betul, rasa. Rasa, Hakikatnya rasa. rasa. Contohnya rasa. Jadi kalau kita lihat kan rasa kan di sini Pak Mus ya, yang objeknya kelihatan kayak ini, semuanya kelihatan nih. Jadi kalau rasa kita sebenarnya bisa nyesuaiin dong. Bisa. Kalau sedikit ya nggak boleh ngeluh dong harusnya ya, banyak orangnya. Ini gini Pak Bayu. Ada 4 hal misteri yang Allah ciptakan. Pertama sekali, perjalanan hidup. Yang kedua, rezeki. Yang ketiga, jodoh. Yang keempat, kematian. Jinanya boleh Pak Mus? Boleh, Rahasia betul ya. ya Jadi rahasia. kayak rahasia jalan kehidupan tuh sebenarnya kita nggak boleh tahu masa depan. Karena begini, kata bijak nih Bapak Bayu ya. Jadi banyak orang datang kata maaf ya kayak pakai kartu yang pakai mau tahu masa depan, Boleh. bukan rahasia. Kecuali satu, Apa? jangan kau cari zatku. 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 Yang nggak bakal Zatnya nyampe Allah. lah kan, dikasih tahu Nggak nggak bakal bakal nyampe. Tapi kalau yang lain silakan. Berarti saya mencari tentang masa depan boleh juga dong. Itu di Al-Quran itu namanya ilmu falak, ilmu perbintangan. Itu bukan tebak-tebak, ada Al-Quran. Karena Betul, kita betul. mempelajari rahasia Allah. Kalau saya mau mencari masa depan saya bagaimana supaya saya dapat kaya gitu, itu berarti jangan-jangan kesalahan ya saya dapat kaya segala macamnya. Karena tujuannya jangan-jangan bukan kaya Pak Mus ya. Tujuan dulu nih. Karena apabila kita mencari akhirat, dunia biasanya ketinggalan. Ini selalu bertolak belakang Pak Bayu. Antara amal dan ibadah. Bagusnya mana amal ke antara antara ilmu sama amal ya. Bagusnya yang mana dulu ya? Beramal tanpa ilmu juga Sia-sia. Karena ilmu itu zatnya sifatnya Allah. Itu sifat Allah. Oke. Repot juga kalau saya beramal tanpa ilmu. Sia-sia. Bahaya kebalikannya, berilmu tanpa diamalkan ya sia-sia juga dong. Sia-sia juga. Emang yang bagus sih semuanya dia kan jalannya berbarengan, paralel. Berbarengan, betul. Paling bagus berbarengan. Yang kedua, kita mau menyembah
kita harus mengenal Allah dulu. Bagaimana cara mengenal Allah? Kenalilah dirimu, maka kamu akan kenal Allah. Oke, balik lagi Pak Mus Nah. ya ke topik pembicaraan saya Pak Mus ya. Ya. Saya belum kenal diri saya hanya kenal orang lain semuanya dunia ini. Kalau lu kaya, lu nyohor, lu sampai di tujuan hidup. Enggak juga, jangan-jangan. Itu kaya menurut pandangan orang awam. Hakikat kaya itu apa sih? Saya punya versi ya. Nah, Orang yang nggak kekurangan Pak Mus. Jadi kalau orang kaya masih pengen ini, pengen masih kekurangan jiwanya. Jangan-jangan kurang. jiwanya miskin. miskin itu bukan dikatakan kaya di Islam. Tapi kita bukan ngomong begini karena kita seolah-olah denial bahwa emang susah aja kondisi gini. Enggak, orang dari cerita Pak Mus juga, Pak Mus kan pernah di top level Iya. juga kan. Saya ngambilnya contohnya gini Bapak ya. Nabi Sulaiman itu kan merasa dirinya paling kaya. Pernah ngerasa gitu dia. Memang pernah merasa. Memang dia kan dapat saat itu ya, dapat hak Ya. untuk jadi kaya, tapi dia pun pernah merasa kaya. Karena merasa kaya tadi, merasanya itu Iya, yang bahaya kan yang ya. bahaya. Akhirnya dia minta izin sama Allah. Hmm. Ya Allah, berikan aku izin. Hmm. Aku memberikan menjamu lah bahasanya. Itu saya pernah dengar Pak Mus. Menjamu makanan Benar. malu Allah di muka bumi 1 hari. Hmm. Apa kata Allah? Tidak sanggup. 1 hari loh, perlu malu Allah. Hmm. Karena namanya Nabi kan masih ada negosiasinya. Benar. Karena mereka ada rasa merasa tadi Merasa. ini, itu yang bahaya. Hmm. Ya kalau Padahal memang di level Nabi tinggi sekalipun ya. itu udah Nabi, Tinggi lagi levelnya. pasukannya manusia, Jin, binatang. angin, alam Angin, segala seluruh. macam. Hmm. Oke, kalau memang itu kemauan kamu, Hmm. silakan. Saya ingat Pak Mus. 1 ikan doang. Namanya kanun. Iya benar. Ikan itu namanya kanun. Kanun. Dari situ mereka belajar. Hmm. Piring terbuat dari emas, sendok dari emas. Ternyata saya nggak ada apa-apanya. Kenapa kanjeng Nabi kita kok hidupnya sederhana? Sementara tidaklah kuciptakan langit dan bumi kalau bukan karena Nur Muhammad. Tidak, bukan karena Adam, bukan karena Sulaiman, karena Muhammad. Sementara dia pemilik. Kenapa dia nggak kelihatan kaya, tetap berusaha berniaga? Kalau dia mau, ini cerita kalau dia mau, Kalau dia mau, maka apapun bisa. apapun bisa terjadi. Tapi ternyata bukan itu. Bukan tujuan itu penciptaan. tujuannya. Bukan tujuan penciptaan kita juga bukan untuk itu. Untuk itu. Bukan untuk dunia segala macam, bukan untuk emas segala macam. Tapi kalau mereka ada yang mau cari emas banyak-banyaknya dan segala, iya itu hak dia kan. Itu kan jadi gini Bapak Ibu. Akal mereka itu dia kuasai oleh nafsu. Ya. Kalau kita yang normal, Ya. kuasai dulu. Nafsu itu harus dikuasai oleh akal. Kenal dulu si nafsu berarti. Iya. Dibilang perang. Wah repot Berat. juga, saya pikir hidup sederhana aja, jalanin aja. Enggak juga ya. Perang itu nggak berat. Selasa perang Badar itu terkenal Bapak Ibu. Belum seberapa itu. Yang paling berat itu melawan hawa nafsu. Jadi kita harus menguasai nafsu itu dikuasai oleh akal. Jangan akal dikuasai oleh nafsu. Jangan akal dikuasai oleh nafsu. Oleh nafsu. Tapi kalau akal dikuasai oleh nafsu, udah punya mobil sport 1 masih wah, punya pesawat mau yang lebih bagus lagi. Karena mereka tidak bersyukur dan kalau bersyukur. Jangan-jangan mereka nggak kenal kata-kata bersyukur. Itu karena ilmu tadi. Oh. Itu karena ilmu. Dia tidak mempunyai pesawat. Makanya kan ada istilahnya, berikanlah pada ahlinya. Ya. Cuman kadang-kadang manusia sekarang ini kan gini, tertipu dengan pandangan. Seolah-olah pemandangan ini indah. Kalau kita selidiki apa sih? Gunung, lautan. Coba dekatin. Pas sudah besar, jurang-jurang yang terjal. Iya. Tapi kelihatan indah. Tapi kan kelihatan indah. Betul ya. Jangan-jangan pada saat saya pengen seperti orang-orang itu, wah duitnya berkelimpahan segala macam, itu juga fata morgana ya. Saya kebetulan Pak Bayu barangkali tahu ya.
Saya mengenal orang yang saya melihat hartanya aja saya sendiri yang pusing. Sampai saya ngomong sama dia, untuk apa? Karena di mana hartamu, di situ ada hatimu. Ulang, Pak Mus. Di mana ada hartamu, Disitulah ada hatimu. Makanya Jadi kamu terikatlah gelisah. di hati jadi gelisah. Gelisah. Padahal kita bukan pemilik apa-apa. Dia ngakunya apa? Kutitipkan. Dia merasa ini dititip. Emang milik. Emang ada firman gitu, kutitipkan. Kayak Bung Karno, kutitipkan bangsa dan negeri padamu. Rezeki itu kan yang dititipkan apa? Iya. Kenapa jadi merasa punya ya? Kok merasa punya? Lagi-lagi masalah merasa. Sama dengan Kanjeng Nabi Sulaiman gitu, merasa. Jadi kayak atau kan hanya masalah rasa. Rasa, betul. Oh. Jadi Saya kalau kekurangan pun merasa kurang. Tapi kalau orang yang bersyukur, Pak Bayu punya motor. Sementara orang di bawah kita masih ada yang naik sepeda. Benar. Bahkan ada yang jalan kaki. Benar. Kok mereka bahagia-bahagia ya, kita lihat. Iya. Kayaknya saya tahu nih Pak Mus. Gimana? Saya nyimpulin sendiri ya, kalau saya kasih tahu Pak Mus ya. Boleh. Kita tidak perlu mengukur orang lain dengan apa yang kita terima. cara kita ya. Dengan gaya kita, artinya penggarisannya memang beda nih. Beda. Jadi buat apa saya mengukur dia? Ada rasa cemburu nantinya di situ, dan mulailah masuk ke kesalahan baru. Emosi, pengen ambisi, pengen itulah nafsu. Kadang-kadang kenapa Bapak Bayu orang yang sudah mengenal ya Sang Ilahi, malah dia paling takut dengan bukan nggak mau kaya tadi Pak. Itu kan harta nanti kan dipertanggungjawabkan, kamu dari mana kamu dapat. Iya, hanya ya. Dia Pengen kaya cara nyarinya salah ya, kita kena pasal juga. Sementara kalau saya sih percaya bahwa ada hari penghitungan, Pak Mus. harus percaya. Yang beratnya itu Pak Bayu, pertanggungjawaban. Bukan pada manusia. Siapa? Pada Allah lah. Oh iya. Jadi kalaupun saya dalam rangka mengeluh segala macam, ada salah. Itu manusiawi. Itu kan kalimat pembenaran doang, manusiawi. Bukan. Karena orang itu nggak mau cari tahu lebih jauh. Jadi gini Pak Bayu. Manusia itu sifatnya lupa dan dosa. Tapi kalau itu lupa kan pembenaran terus juga, Pak Mus. Bukan, kalau lupa sekali itu masih dikatakan wajar manusia. Tapi kalau lupa terus-terusan itu namanya bukan lupa. Cuman itu udah penyakit. Ya udah, jadi pesan saya gini buat diri sendiri Pak Mus ya. Buat orang lain juga. Apa yang sudah diterima, ya nikmatilah, bersyukurlah. Nggak perlu ngukur sama orang lain. Kata-kata saya yang terakhir gini Pak Bayu, garis bawahi ya. Iya. Kuciptakan dan kuatur. Iya. Kuciptakan dan kuatur. Lah kenapa jadi mau ngatur urusan orang gitu kan ya? Pengen-pengenan. Nah. Iya. Paham saya. Sudah ada yang kayak skenario sinetron. Iya. Skenarionya sudah ada, endingnya udah ada. Kok kita yang repot-repot? Tinggal jalanin doang udah. Jalanin aja, ikutin aja skenarionya. Ngapain pusing kalau gitu Ngapain ya? pusing? Wah, salah dong. Goblok. Aduh, pengen sendiri-sendirian, jadi jangan-jangan secara nggak sengaja jadi Tuhan lagi buat diri sendiri ya, pikirannya jadi Tuhan. Ngerinya harapan jadi Tuhan, Pak. Iya. Jadi tujuan Tuhan saya bilang tujuan hayalan logika gitu loh, karena Allah beda menurut saya. Ya udah, terpaksa saya mesti tuntasin ini Pak Mus. Terima kasih banyak ya. Intinya tadi yang terakhir Pak Mus, kutitipkan dan kuatur, sudah ada seperti itu. Gini. Kuciptakan. Kuciptakan dan kuatur, salah saya. Allah yang menciptakan kita. Bahkan kita udah dalam sholat juga, sesungguhnya sholat inna sholat kan sering dibaca. Tapi lewat kan, aja maknanya. Cuman hafalan. Lewat aja udah tuh. Itu hafalan masih. Iya. Makanya bilang tadi perlu mengenal dulu. Bagaimana cara mengenalnya? Kenalilah dirimu, maka kamu akan kenal. Iya sih. Penting banget nih Pak Mus.
Kuciptakan. Kuciptakan dan kuatur. Ibarat sinetron, Ya udah kan udah. skenario-nya sudah ada, kita tinggal jalanin. nah tinggal jalanin. Kalau jalanin di luar aturan yang maha kuasa atau Allah, ya mau lu aja. Mau lu aja. Nyangkut deh gitu. Padahal ada istilahnya Bapak Ibu. Apa? Dengan ilmu hidup lebih mudah. Dengan seni hidup lebih Dengan indah. apa? Seni. Seni Oke. hidup itu lebih indah. Iya. Dengan takwa Takwa. hidup lebih terarah. Hidup. Oh, pulang Pak Mus. Dengan ilmu hidup lebih mudah. Dengan seni hidup menjadi lebih indah. dunia ini terasa indah. Dunia terasa indah. Dengan takwa, Dengan takwa. maka kehidupan itu akan terarah. Dalam Pak Mus. Cuman masih ini lagi kita juga harus mempelajari juga dengan takwa. Apa itu takwa kan Iya, begitu? diurut-atu lagi baru ketemu ya. Nanti kita bahas nanti Nggak bahas deh. masalah takwa. Gua tahu Apa sih sekarang takwa? nanti saya juga ke pemirsa pertemuan berikutnya saya bawa mic deh. Ini lagi langsung Bisa, siap. bisa. Iya beneran, nggak bawa apa-apa. Kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Boleh. Apa Makasih itu? Pak Mus ya. Udah saya pulang ah. Pikir. Iya, iya. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni dunia alam semesta hidup jadi lebih indah. hidup lebih indah. Dengan takwa hidup lebih terarah. lebih terarah. Karena kan ada aturan-aturan yang aturannya. cara hukum namanya hukum syariah kan. Ada aturan. Ikutin dulu itu ya. Semuanya juga sholat juga kan harus ada aturan-aturannya. Ya. Kalau Ini nggak nggak kelar-kelar Pak Mus. Sesi berikutnya ya. ini Pak Bayu menjebak saya nih. Tadinya emang begini modelnya. Kebiasaan nih, Kalau Bang Bayu nggak jebak saya begini nih. nggak keluar ilmunya. Guys, kita akan lanjut ke sesi berikutnya bersama Pak Mus. Nggak tahu kapan. Berharaplah supaya cepet ya jadi berikutnya ya. saya dijebak nih. Emang iya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.